Balik bersama SB Movie. Di video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film Manusia Sing Bisa Mabur-Maburan Karo Ilmu-Ilmunan berjudul Blue Beetle yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tak sengaja mendapatkan kekuatan super dari sebuah alien. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dimulai di suatu tempat sing adoh nemen dan kita diperlihatkan seorang wanita bernama Victoria. Dia adalah pemimpin dari court industri dan ajutannya bernama Letnan Karapa serta ilmuwan pribadinya. Di mana mereka telah menemukan sebuah bola besar yang di dalamnya terdapat sebuah benda yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat bernama Scarab atau yang kerap disebut sebagai kumbang biru. Dalam rencananya, court industri akan menggunakan benda tersebut untuk proyek militernya, yaitu menciptakan teknologi pasukan tempur. Ternyata Victoria telah mencari benda tersebut selama 15 tahun. Scene berpindah di kota Palmera City. Di sebuah bandara terlihat seorang pemuda tampan bernama Jamie Reyes yang telah lulus kuliah dari luar negeri. Di sana Reyes juga dijemput oleh keluarganya. Setelah itu mereka semua pergi makan-makan untuk merayakan kelulusan serta kepulangan Reyes. I missed her so much. Namun sang adik yang bernama Milagro atau yang kerap dipanggil Mbak Mil memberitahu kepada Reyes karena sekarang mereka terancam untuk diusir dari rumahnya dikarenakan belum membayar kontrakan selama 3 bulan. Di sini rupanya semuanya telah menutupi apa yang menimpa keluarga mereka. Mbak Mil juga berkata jika semua harta mereka telah dijual untuk biaya rumah sakit ayahnya yaitu Alberto karena menderita penyakit jantung. So I can get into debt for the rest of my life? Malam harinya, Reyes dan Mbak Mil berunding di atap genteng, di mana mereka akan menemukan cara untuk bertahan hidup dan akan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. You in 5 years, we're gonna be rolling in it. Just watch. Beberapa hari kemudian, Reyes dan adiknya memilih bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Victoria. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang gadis ayu, gurih dan duwur bernama Jennifer. Dia adalah merupakan keponakan dari Victoria, di mana Jennifer berbeda dengan Victoria yang mempunyai ambisi menguasai perteknologian di dunia. Sedangkan Jennifer adalah seorang yang sangat peduli terhadap kedamaian. Hal itu dibuktikan ketika Jenny menolak ide tantenya mengenai teknologi masa depan yang disebut OMAC atau One Man Army. OMAC is the future of this company. You should be so. Teknologi OMAC ini memungkinkan penggunanya memiliki armor simbiot sebagai pengganti non-teknologinya. Jika disalahgunakan, maka akan menjadi senjata paling berbahaya. Di saat terjadi perdebatan, Reyes yang berada di sana berusaha melerainya, di mana Reyes lebih membela Jennifer yang berujung pemecatan sepihak oleh Victoria. Tentunya Mbak Mil sang adik juga ikut terlibat dalam pemecatan. Andale. Setelah itu, sebagai tanda terima kasih atas pembelaannya, Jennifer meminta nomor WA Reyes dan menawari pekerjaan di perusahaannya. Yeah. You guys need any Hi, May Reyes. Keesokan harinya, Reyes pergi ke perusahaan Court dengan ditemani oleh seluruh keluarganya. Thank you, Bob. Kemudian Reyes bergegas masuk ke dalam gedung dan langsung berbicara kepada resepsionis untuk menemui Jennifer. Karena resepsionis tidak mengetahui ada janji bertemu dengannya, ia pun menyuruh Reyes untuk menunggu. Why don't you have a seat, Jamie? Sementara itu di dalam, Jennifer menyelinap masuk ke dalam ruangan ilmuwan yang bernama Dr. Sanchez, di mana ia menemukan skarab yang sedang dikopi isi data di dalamnya, dan data itu dimasukkan ke dalam sistem OMAC. Jenny pun langsung mengambil skarab itu dan memasukkannya ke dalam kotak makanan lalu bergegas pergi. Di lobi, Reyes yang melihat Jenny ada di dalam lift, dia pun langsung mengejarnya. Sementara itu, Dr. Sanchez yang baru kembali dalam ruangannya, dia terkejut saat melihat skarab itu telah hilang. Ia pun langsung meminta keamanan untuk menutup semua pintu area. Lock the building!
Kemudian Reyes akhirnya bertemu dengan Jennifer, namun Jenny tidak memperdulikannya. Reyes yang masih membutuhkan pekerjaan, ia pun bertanya apa yang harus ia lakukan agar bisa mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba alarm berbunyi dan Jenny yang panik akhirnya memberikan kotak makanan itu kepada Reyes dan menyuruhnya untuk menjaganya serta melarang membuka, menyentuh, bahkan melihat isi dalam kotak tersebut. Kemudian Jerry menyuruh Reyes untuk bergegas pergi. Setelah sampai di rumah, keluarga Reyes penasaran dengan kotak yang dibawa oleh Reyes. Mereka pun menyuruh Reyes untuk membukanya. Reyes yang juga penasaran pun akhirnya membuka kotak tersebut. Mereka yang melihat itu pun terkejut saat tahu ternyata itu adalah sebuah kumbang biru. Mbak Mil lalu mengambil skarab itu dan memberikannya kepada Rudy. Reyes kemudian merebut skarab itu dan tiba-tiba benda itu bercahaya, sontak langsung melompat nempel di wajahnya. Melihat itu, semua orang menjadi panik ketakutan karena takut Reyes akan celaka. Saat Rudy mencoba untuk melepaskannya, tetapi ia malah terlempar. Lalu dengan kaki itu, Reyes melompat ke atas dan menancap. Dari dalam tubuh Reyes kemudian muncul armor berwarna hitam biru. Di saat tubuh Reyes semuanya tertutup armor, ia mendengar suara-suara aneh yang menyebut dirinya bernama Kaiji, di mana Kaiji itu adalah makhluk simbiot atau skarab yang menyatu dengan tubuh Reyes. Kaiji berkata kalau dia telah memilih Reyes sebagai inangnya. Kemudian Reyes mabur mendubur ke angkasa sampai ke orbit bumi. Oh man, I'm in space. Lalu kembali melesat turun ke bumi. Di saat akan sampai di bawah, Kaiji mengontrol armornya melesat menuju kota. Di tengah kota, ia terjatuh pas di atas mobil mewah milik Om Julur. Sontak membuat semua orang terkejut melihatnya. Ditambah lagi saat Reyes akan diseruduk bis, ia langsung mengeluarkan perisainya hingga membelah bis itu menjadi loro. Kemudian ia kembali pulang dan sesampainya di rumah ia langsung kelenger karena kelelahan mabur-maburan. Malam harinya setelah Reyes kembali tersadar, ia berencana menemui Jennifer untuk melepaskan skarab yang menempel di tubuhnya. Rudy pun sadar di mana sebelumnya pasti Jenny telah mencuri benda itu dari dalam perusahaan Colt. Dan jika mereka tahu kalau skarab ada di dalam tubuh Reyes, maka seluruh keluarganya akan ditangkap. Mendengar hal itu, akhirnya Reyes memutuskan untuk pergi sendirian menggunakan mobil milik Rudy. Saat di tengah jalan, Reyes melihat Jenny berlarian dan langsung memanggilnya. Jenny pun langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh Reyes untuk kabur. They're coming. Who's that? Tiba-tiba dari arah belakang, pasukan Colt menembaki mereka. Reyes pun dengan terpaksa membawa Jenny pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Jenny kemudian menanyakan tentang skarab yang ia serahkan waktu itu. Reyes pun menunjukkannya bahwa benda itu sekarang ada di punggungnya. Melihat hal itu, Jenny pun terkejut karena skarab telah memilih Reyes menjadi inangnya. Kemudian Jenny pun bercerita tentang asal-usul skarab itu. Di mana dulu saat ia masih kecil, ayah Jenny lah yang pertama kali menemukan skarab itu. Dan skarab adalah semacam senjata penghancur yang menggunakan teknologi AI. Ayah Jenny juga mengatakan jika skarab tidak bisa diaktifkan oleh sembarang orang, di mana skarab sendiri yang akan memilih inangnya. Di sini Jenny juga meminta maaf di mana ia tak menyangka kalau skarab itu akan memilih Reyes sebagai inangnya. Jenny juga memberitahu kalau dia tahu tempat yang mungkin bisa memberikan informasi cara mengeluarkan skarab itu dari tubuh Reyes. Namun Jenny membutuhkan kunci untuk masuk ke dalam sana sementara kuncinya ada di dalam gedung Colt. Ia juga menjelaskan kalau keamanan di dalam gedung Colt pasti ditingkatkan sejak Jenny mencuri skarab itu. At the court building. Mendengar hal itu, Rudy lalu berkata kalau dia akan membantunya untuk mengambil kunci itu. Give me a couple hours. Di lain sisi, Victoria sedang bernegosiasi dengan seorang jenderal, di mana Victoria bermaksud menjual teknologi pasukan omak miliknya dengan harga yang sangat fantastis. Tiba-tiba Karapak datang memberitahu kalau skarab telah dicuri oleh Jenny. Mendengar hal itu, Victoria langsung menyuruh Karapak untuk merebut kembali skarab itu. Sebab tanpa skarab, mereka tak akan bisa menyelesaikan proyek pasukan omak. To go back to the party.
Sementara itu, Reyes, Jenny, serta Rudy akhirnya sampai di depan gedung court. Kemudian Rudy langsung mengaktifkan alatnya yang bisa meretas sistem CCTV. Di dalam gedung, petugas penjaga CCTV mulai terkejut setelah layar TV-nya menampilkan film kartun. What the hell? Reyes dan Jenny pun bergegas masuk ke dalam gedung untuk mengambil kunci, di mana kunci yang dimaksud adalah sebuah jam tangan peninggalan ayah Jenny. Setelah mendapatkan kunci, mereka pun bergegas kabur. Namun tiba-tiba Karapak muncul menghadang mereka. Di saat Karapak akan menyerang Jenny, Reyes melindunginya dan tiba-tiba Reyes berubah bentuk menjadi Blue Beetle. Oh my gosh, how'd you do that? I have no idea. Lalu Karapak mengaktifkan teknologi omak yang ternyata di dalam tubuhnya Victoria telah merubahnya menjadi prototipe teknologi omak. Karapak kemudian menembak Reyes, namun Kaiji langsung mengeluarkan perisai untuk melindungi Reyes dari serangan Karapak. Di tengah pertarungan, Kaiji memberitahu Reyes kalau dia bisa mengeluarkan senjata apapun sesuai permintaan Reyes. Namun Reyes justru memilih untuk berbicara baik-baik dengan Karapak. Karapak yang marah, dia pun tak peduli dan tak mau mendengarkan. Dia pun terus-menerus menghajar Reyes hingga akhirnya Reyes meminta bantuan kepada Kaiji. Dengan bantuan Kaiji, Reyes pun menyerang balik hingga Karapak berhasil dilumpuhkan. Hey, where are you going? Di saat Kaiji akan membunuhnya, Reyes melarangnya karena ia bukan seorang pembunuh. Mendengar itu, Kaiji pun menghilangkan pedang dari tangan Reyes. Command accepted. Rudy dan Jenny kemudian datang mendekat. Melihat hal itu, Karapak langsung menggunakan kesempatan untuk menyerangnya. Kini keadaan malah mulai berbalik di mana Reyes dihajar dan diinjak kepalanya dengan kaki. Melihat keponakannya dalam bahaya, Rudy pun berusaha mencoba membantunya. Dengan menggunakan mobilnya, ia berhasil melemparkan mesin hingga Karapak terlempar sangat jauh. Lalu mereka pun langsung membawa Reyes kabur. Jenny kemudian membawa Reyes dan Rudy ke rumah keluarganya yang sudah lama tak terpakai, di mana dulu Jenny beserta orang tuanya tinggal di tempat itu. Kemudian Jenny menekan jam tangannya dan ternyata itu adalah kunci sebuah ruang bawah tanah. Kemudian mereka menuju ke tempat rahasia markas Blue Beetle milik ayah Jenny. El escarabajo azul. Saat di dalam, Rudy pun terkejut karena mengetahui pahlawan kota Palmera yang dulu dikenal dengan sebutan Blue Beetle adalah Ted, ayah Jenny. Jenny pun mendongeng kalau dulu Scarab tidak memilih ayahnya sebagai inang. Sebab itu, ia menciptakan teknologi untuk mengambil data kekuatan yang ada di dalam Scarab dan merubah dirinya menjadi Blue Beetle. Rudy kemudian mengaktifkan komputer untuk mencari tahu. Reyes lalu pergi untuk mandi, namun tiba-tiba luka akibat pertempuran itu perlahan menghilang. Lalu Reyes menemui Jenny untuk mendongeng. My mom died when I was 6. What was she like? She changed my dad's life. Di saat mereka sedang mendongeng ngalor ngidul ngetan ngulon, Rudy datang memberitahu kalau dia sudah mendapatkan informasi mengenai Scarab. Setelah melihat data komputernya, terkuak kalau dulu ayah Jenny mempunyai asisten profesor bernama Garrett, di mana Scarab memilih Garrett menjadi inangnya. Lalu ayah Jenny melakukan pengujian pada tubuh Garrett untuk mengetahui cara kerja Scarab pada tubuh manusia. Dan ternyata Scarab menyambung ke otak manusia serta berusaha menyatu dengan inangnya. No, it's not forever. Rudy pun memberitahu satu-satunya cara untuk mengeluarkan Scarab adalah dengan membunuh inangnya. Dengan kata lain, untuk mengeluarkan Scarab, maka Reyes harus meninggoy dulu. Setelah mengetahui fakta ini, Reyes pun merengut karena Scarab tak bisa dilepaskan. Whatever. I'm gonna go for a walk. Wait up. Kemudian di saat Reyes dan Rudy curhat, Jenny datang untuk mengatakan bahwa pesawat Victoria telah datang. Dan benar saja, pesawat Victoria datang yang langsung menuju ke rumah Reyes. Where are they going? Sementara itu di kediaman Reyes, keluarga Reyes terus didesak untuk mengatakan keberadaan Reyes. Tiba-tiba dari atas datang Reyes dan langsung menghajar pasukan Victoria. Kaiji juga menawarkan senjata mematikan kepada Reyes, namun Reyes melarangnya dan akhirnya Kaiji mengeluarkan senjata pelontar. Dengan senjata itu Reyes menembak musuh-musuhnya hingga pada mencolot.
Lalu Reyes menyuruh keluarganya untuk kabur. Di saat Reyes sedang sibuk bertarung, Mbak Mil ditangkap oleh musuh. Alberto yang melihat itu, dia pun berusaha menolong Mbak Mil. Namun Alberto malah dihajar hingga ia ngelabruk. Reyes yang melihat ayahnya jatuh, dia pun mulai tidak fokus. Di mana Victoria memanfaatkan kesempatan itu untuk menembakkan cakar jepitan listrik kepada Reyes. Dan akhirnya Reyes pun dibawa oleh Carapax. Kemudian Jenny mengajak keluarga Reyes menuju ke markas rahasia milik ayahnya, di mana ia menunjukkan sebuah pesawat yang mirip dengan lalat raksasa. Lalu Rudy pun duduk di kursi pilot untuk menerbangkan pesawat. Jenny juga menunjukkan senjata-senjata yang ada di dalam pesawat. Mbak Mil lalu mengambil senjata sarung tangan yang bisa mengeluarkan perisai, sedangkan Simbah Wadon mengambil senapan berkaliber tinggi. Kemudian mereka pun menyusun sebuah rencana di mana Jenny mengatakan kalau Reyes pasti dibawa ke Pulau Pago, tempat Victoria mengembangkan teknologi omak. We could blow them up and knock power out. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju Pulau Pago untuk menyelamatkan Reyes. ¿Alguna pregunta? Rudy y yo. Damn, Mama. Sementara itu di Pulau Pago, saat Reyes terbangun, dia terkejut melihat kaki dan tangannya telah terikat. Di sini Victoria berkata meskipun Scarab memilih Reyes sebagai inangnya, namun Scarab itu tetaplah miliknya. Dan ia berusaha memindai data dari Scarab itu serta mentransfer energi ke dalam tubuh Carapax. Tetapi Dr. Sanchez memperingatkan kalau hal itu bisa saja membunuh Reyes. Namun Victoria tidak peduli dan menyuruh Dr. Sanchez untuk memulai proses transfernya. Di saat yang sama, Rudy sengaja menabrakkan pesawat lalatnya ke benteng. Melihat hal itu, pasukan Victoria pun langsung menyerang mereka. Kemudian, Rudy mengubah pesawat itu ke mode tempur, sehingga pesawat lalat itu bisa berjalan. Karena terlalu banyak musuh, Rudy pun menggunakan pesawat itu untuk mengeluarkan jurus kentutnya, hingga mereka semua klenger karena mambu badek. Activating bug fart. Setelah itu, Jenny dan Mbak Mil langsung beraksi. Di dalam, setelah tahu ada penyusup, Victoria menyuruh Sanchez untuk membunuh Reyes setelah proses transfernya selesai. Namun Sanchez menolak karena menurutnya mereka bisa meneliti hubungan Reyes dengan Scarab. Sementara itu, Jenny dan Mbak Mil menemukan gudang penyimpanan teknologi omak yang siap digunakan. Jenny dan Mbak Mil kemudian memasang bom untuk menghancurkan tempat itu. Di ruangan lain, akhirnya proses transfer data Scarab telah selesai. Tiba-tiba tubuh Carapax perlahan berubah menjadi omak yang sempurna. Carapax pun langsung mengamuk karena merasa kesakitan. Di luar, Jenny mengaktifkan bomnya hingga terjadi ledakan hebat. Lalu mereka pun pergi untuk menyelamatkan Reyes. Sementara itu, setelah Reyes tersadar, ia berusaha menjadi Blue Beetle, namun gagal. Reyes pun berusaha melarikan diri. Victoria yang melihat hal itu, dia pun langsung menyuruh Sanchez untuk menangkapnya. Namun karena Sanchez sudah merasa muak dengan perlakuan Victoria, ia malah memutuskan untuk menolong Reyes kabur. Namun hal itu membuatnya terbunuh oleh Carapax. Di sisi lain terlihat Jenny dan Mbak Mil terpisah akibat bangunan yang runtuh. Di ruangan lain, Reyes telah dikepung oleh anak buah Victoria. Tiba-tiba Simbah Wadon datang menolongnya dengan menembakkan musuh hingga tak tersisa. Dan di saat yang sama, Victoria berhasil menangkap Jenny. Sementara Simbah Wadon membawa Reyes ke dalam pesawat menemui ibunya. Setelah melihat keadaan anaknya baik-baik saja, ibunya juga memberitahu bahwa Jenny dan Mbak Mil masih berada dalam benteng. Mendengar hal itu, Reyes pun kembali ke dalam benteng walaupun Kaiji belum selesai reset ulang. Sementara itu, di dalam Mbak Mil mencoba berusaha kabur, namun ia dikepung oleh beberapa anak buah Victoria. Mbak Mil pun berusaha melawan menggunakan senjata sarung tangannya.
Beruntung Reyes datang tepat waktu dan akhirnya proses restart telah selesai dan dengan cepat menghajar anak buah Victoria. Setelah itu dengan tiba-tiba Reyes diserang oleh Carapax hingga terpental. Dan mereka pun bertarung. Ia bahkan bisa merusak sayap Reyes. Carapax kemudian mengeluarkan senjatanya dan terus menyerang Reyes, namun Reyes berhasil menahannya. Lalu Reyes mengeluarkan ilmu reaktor energi untuk melemparkan Carapax. Kemudian Reyes membayangkan sebuah pedang sing gede nemen seperti pedang punya Angkling Dharma. Tentu saja Kaiji langsung mengeluarkan pedang Angkling Dharma. Setelah Carapax terkena tebasan pedang Angkling Dharma, pertarungan pun kembali terjadi. Namun Carapax berhasil menusuk Reyes di mana Kaiji memberitahu kalau sistemnya mengalami kerusakan. Akan tetapi Reyes terus tetap berusaha melawan. Namun ia masih kewalahan yang akhirnya ia dibanting dan digebuki sampai topengnya hancur. Di saat Carapax akan membunuh Reyes, tiba-tiba ia dilempar batu dari atas yang ternyata itu adalah Rudy. Melihat itu, Carapax pun menembak Rudy. Jenny lalu berkata kalau teknologi omak telah dihancurkan. Namun Victoria tidak peduli, bahkan ia masih bisa menciptakan omak kembali dengan kode data skarab yang ada di HP-nya. Victoria lalu mengambil senjata untuk menyerang Jenny. Kemudian Jenny membuang permen karet ajaibnya di dekat Victoria dan permen karet itu perlahan membesar. Victoria lalu menembak secara random hingga mengenai pilot. Hal ini membuat pesawat menjadi oleng dan jatuh. Jenny dan Victoria kemudian turun dari pesawat menggunakan gelembung permen karet ajaib. Sementara itu Reyes masih bertarung dengan Carapax. Reyes menyerang Carapax tanpa ampun hingga Carapax tak berdaya. Kaiji juga mengatakan jika Carapax sudah tidak berdaya dan berhasil dilumpuhkan. Namun rupanya Reyes masih belum puas dan ingin membunuhnya. Kemudian Kaiji memperlihatkan ingatan Carapax kepada Reyes di mana ternyata Carapax juga memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. Ia kehilangan orang tuanya karena perang. Ia juga yatim piatu yang ditemukan oleh Victoria dan dijadikan prajurit semenjak kecil. Do you understand now? Melihat hal itu, Reyes pun merasa iba dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak membunuhnya, justru malah menolongnya. That I have for my family? Sementara itu, Victoria meminta HP-nya yang berisi data skarab dikembalikan. Namun Jenny malah menghancurkan HP tersebut. Victoria yang marah lalu menyuruh Carapax untuk membunuh Jenny dan Reyes. Akan tetapi tak disangka Carapax malah menyuruh Reyes dan Jenny untuk pergi. Carapax kemudian menyeret Victoria masuk ke dalam benteng yang terbakar dan tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Sacrifices must be made for the greater. Melihat hal itu, Reyes langsung berlari untuk menghindari ledakan. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil masuk ke dalam pesawat dan meninggalkan Pulau Pago. Pulau itu pun hancur terbakar berserta dengan seluruh teknologi omak yang ada di dalamnya. Singkat cerita, kini Reyes bisa kembali berkumpul dengan keluarganya termasuk Rudy yang ternyata selamat dari serangan Carapax. Dan kini perusahaan Court dipimpin oleh Jenny setelah Victoria tiada. Lalu Jenny datang dan memberikan sebuah mobil baru kepada Rudy. Jenny berkata kalau perusahaan Court akan mengembalikan bengkel milik ayah Reyes serta akan membangunkan kembali rumah mereka. Setelah itu Jenny mengajak Reyes untuk pergi ke rumahnya untuk bernostalgia. Reyes pun berubah bentuk menjadi Blue Beetle dan langsung membawa mabur Jenny. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.